saya Fadila Radyani dengan nomor induk mahasiswa 2411149. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye PR dalam bisnis digital, yang dimana saya sebagai PR dari sebuah perusahaan bisnis digital sendiri, yaitu tentang merancang kampanye bisnis digital fashion melalui media sosial melalui e-commerce menggunakan metode Threads. Dan dalam metode sendiri itu yang pertama ada research, yang dimana kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian kita mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, yaitu tentang fashion sendiri, kayak misalnya fashion apa yang sedang tren sekarang. Kemudian yang kedua itu ada untuk merencanakan strategi berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang research tadi ya teman-teman. Jadi ini pasti tentunya kita merencanakan untuk kedepannya, yaitu peluncuran produknya, untuk promosi produknya dari fashion ini. Kemudian yang ketiga itu ada di komunikasinya, yang dimana kita melaksanakan program komunikasi dua arah. Pastinya dalam dua arah itu kita bisa berkomunikasi kepada orang lain juga. Kalau di dalam bisnis digital itu pasti melalui platform ya, berbagai platform terutama pada media sosial. Bisa disebut TikTok ya, atau Shopee dan Instagram atau yang lainnya. Dari sini kita bisa membuat berbagai konten, mengupload produk-produk yang menarik, dan juga pasti tentunya kita merespon konsumen dengan baik. Bisa melalui live streaming juga. Dan kemudian di evaluasinya, yang dimana kita ini tahap terakhir, bukan tahap terakhir sebenarnya teman-teman, tapi kita harus mengukur efektivitas dan dampak dari kampanyenya. Setelah kami laksanakan, setelah kami menunjukkan ide-ide dari fashion sendiri atau cara promosinya sendiri, kebijakan-kebijakan barunya dari perusahaan fashion ini, kita juga pasti bakal mengukur efektivitas dan dampak setelah kampanye yang sudah dilakukan gitu. Kemudian yang kedua ya, di sini pastinya kita pasti mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, yang dimana dari latar belakangnya tentang bisnis digital. Jadi bisnis digital itu mencakup fashion pada media sosial itu sangat berkaitan dengan persaingan yang sangat ketat dari perang harga dan dari manajemen operasionalnya sendiri. Kemudian dalam bisnis digital juga para penjual pastinya menghadapi berbagai tantangan terkait dari kepercayaan konsumen, kualitas produk, desain produknya, dan bintang dari setiap tokonya. Jadi teman-teman, kalau kita ya, misalnya kita sedang berbelanja melalui online, itu bisa dari Shopee atau TikTok Shop atau dari Lazada dan dari platform lainnya, itu pasti kita mengidentifikasi lebih dahulu dong, kayak mengetahui ulasannya, peminat dari setiap produknya, bahannya apa, produknya sesuai dengan katalognya enggak, sesuai dengan layarnya enggak, dan lain sebagainya. Nah, pastinya kita dari perusahaan fashion kami sendiri itu pastinya akan meluncurkan toko-toko dan produk-produk yang berkualitas pastinya. Kemudian pastinya dalam bisnis digital itu ada faktor penyebabnya, yaitu yang pertama ada dari persaingan harga yang sangat ketat, perubahan tren yang terus berubah ya setiap berjalannya waktu. Kemudian ada di harga konsumen yang kayak tadi, misalnya kita harus mengetahui kayak bahannya sendiri, kodenya sendiri, dan lain sebagainya. Perusahaan itu pasti bakal benar-benar merencanakan semangatnya gitu. Kemudian di penipuan dan kualitas produk, dan di sini konsumen itu pasti sangat ragu kalau kita beli di media sosial, kalau kita beli produk di online gitu ya. Karena apa? Karena di sini mereka pasti takut kena tipu dong. Misalnya kita beli bajunya warnanya hitam, tapi kok datangnya malah beda model dan beda bahannya, beda warnanya juga. Jadi itu di sini perusahaan pasti mementingkan perusahaan sendiri, keuntungannya sendiri. Tapi dalam perusahaan yang kami kepentingan sekarang, perusahaan fashion itu pastinya bakal benar-benar merencanakan semata-matanya gitu ya. Kemudian di tergantungan pada
pasti ya kalau dalam bisnis digital itu pasti kita sangat bergantung pada platform, pada aplikasi, pada media sosial, yaitu tentang mengupload setiap kontennya, terus juga tempat wadahnya buat kita berjualan ya. Jadi kita pastinya sangat bergantung banget pada platform digital gitu. Nah, ini di biaya operasional dan promosinya yang pastinya di sini pasti banyak membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu yang banyak, dan juga pastinya membutuhkan biayanya sendiri itu tentang promosi dari fashion digital sekarang gitu. Kemudian yang keempat ini ada dari manajemen logistiknya sendiri nih teman-teman, kayak dari setiap pengiriman barangnya gitu kan, ada travel enggak, atau itu juga pasti banyak membutuhkan banyak orangnya sendiri. Kemudian lanjut ya, kita lanjut di perencanaan strateginya yang dimana dari tujuan kampanye sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas penjualan dan penghasilan transaction seperti mega, booster, layanan duduk dan lain-lainnya yang pastinya terbaru, tertrending dan benar-benar tren-trennya gitu. Dengan menggunakan taktik promosi media sosial menggunakan gratis dan menarik tentunya, biar konsumen itu tertarik ya untuk membeli kalau kita buat kontennya secara menarik, promosinya yang sangat benar-benar kreatif juga gitu. Kemudian di target audiensnya di sini saya menargetkan anak-anak, remaja dan dewasa yang pastinya mereka sangat melek dan aktif pada fashion melalui konten influencer dan afiliator lainnya gitu. Dari anak-anaknya sendiri pasti ibu-ibunya dong yang pengen anak-anaknya itu yang trending biar biar mengekspresikan dirinya sendiri itu tentang anak-anak. Kemudian dari remajanya sendiri, dari kita semua itu pastinya remaja ini benar-benar sangat melek banget tentang fashion sebenarnya. Jadi ini tujuan dari target audiens sendiri. Dan dewasa juga, ibu-ibu juga biasanya ibu-ibu juga pasti tentunya pengen dong modeling atau pengen fashionnya lebih cakep lagi gitu. Kemudian kita lanjut di strategi komunikasinya. Nah, dalam strategi komunikasinya sendiri itu kita menciptakan konten yang kreatif dan menarik pada media sosial melalui dan influencer, melalui program afiliat serta ambassador. Jadi kita pastinya bakal menjalin berbagai kerjasama gitu ya, melalui afiliator, melalui influencer dan lain-lainnya, melalui BA juga dan ambassador juga tentang mempromosikan label atau merek dari perusahaan fashion kami sendiri. Biar apa? Ya biar kita memiliki branding, kita memiliki nama gitu, biar konsumen itu pada percaya bahwa produk dari kami itu memang sangat berkualitas. Dan kemudian di pelaksanaan komunikasinya ya, dimana itu ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama bisa melalui media digital. Melalui media digital ini kita bisa menjalin kerjasama dengan influencer dan untuk meningkatkan penjualan produk menggunakan program afiliasi pada media sosial, khususnya pada e-commerce, dan menunjukkan konten-konten kreatif tentang produk yang akan kami jual dengan strategi marketing yang ahli sehingga meningkatkan penjualan produk. Dan di sini kita benar-benar sangat memanfaatkan berbagai afiliator, berbagai influencer atau konten kreator lah ya. Karena apa? Karena kita juga tidak menguntungkan perusahaan sendiri, tapi menguntungkan mereka juga, karena mereka pasti mendapatkan komisinya sendiri. Dari hal ini juga nih teman-teman, komisinya itu melalui media digital karena yaitu meyakinkan konsumen agar tidak ragu untuk membeli produk fashion dari perusahaan kami. Nah, bisa secara langsung juga ya, bisa melalui webinar atau edukasi yang mengadakan webinar gratis dalam mengundang atau sukses untuk berbagai strategi komunikasi pemasaran dari bisnis digital mereka, dan juga cara membuat konten yang menariknya. Nah, dari hal ini kita kayak bisa membuat kayak memunculkan ide-ide secara langsungnya dari obrolan secara langsung juga ya teman-teman ya. Dan kemudian dari secara langsung juga itu kita bisa
akan membuat cerita baru dan juga penampilan baru untuk kalian. Dari proses tersebut itu menampilkan desain visual kampanye yang seorang ya yang berstrategi untuk menarik dan juga mendorong dan juga merubah penampilan diri kalian menjadi lebih memukau dan bikin cerita dari diri kalian sendiri. Kemudian dievaluasi dari hasil kampanye yang telah dilakukan, di mana kita pastinya harus meninjau ulang modal dan omset yang telah dikeluarkan dan yang telah didapatkan dari minggu, bulan ataupun tahun. Kemudian kita juga melakukan survei dari pembelian setiap produknya, dari membaca ulasan dan mengawasi trafik pembelian, karena dari membaca ulasan juga kita bisa mengetahui ya tentang produk yang dapat komenan negatif atau yang dapat komenan positifnya. Kemudian ini cara pembelian yang dimana dari sini kita juga bisa mengetahui dari penurunan atau peningkatan dari jumlah pembeli ya. Kemudian kita pastinya dari fashion sendiri pasti setiap tahun atau setiap minggu ya pasti bakal mengecek dari setiap tren-tren fashion yang sedang viral sekarang gitu. Kemudian kita melakukan pengawasan konten untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari strategi marketing yang dilaksanakan. Tentunya dalam sebuah konten yang kami luncurkan itu pasti kami awasi. Kemudian kita merencanakan secara matang dan juga mengidentifikasi dari setiap produk yang akan diluncurkan. Nah, sebelum produk-produk terbaru yang akan kami luncurkan, pasti sebelumnya kami bakal mengevaluasi atau mengecek lagi ya tentang kebijakan atau dari setiap produknya, dari setiap dari setiap produk yang akan kami luncurkan itu pasti kita bakal mengecek terlebih dahulu secara matang sebelum produk itu resmi diluncurkan. Nah, berikutnya itu studi kasusnya dalam kampanye PA digital sendiri. Yang pertama kita dari identifikasi masalah terlebih dahulu, yang dimana pasti ya ini pada 4 topik ya. Yang pertama itu pasti persaingan harga yang sangat ketat, perubahan tren fashion yang cepat, keraguan konsumen terhadap kualitas produk, resiko penipuan, dan kepercayaan pada sistem COD atau lain-lainnya juga bisa bergantungan pada platform yang akan meluncurkan produknya gitu. Kemudian yang kedua itu pasti tentunya strategi yang terarah ya. Pasti kita juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas brand dan kepercayaan konsumen sendiri, menarik minat dari berbagai kalangan gitu. Juga bisa meningkatkan penjualan melalui strategi digital dari strategi komunikasi sendiri, yaitu bisa menggunakan influencer dan mendorong aspirasi Shopee, membuat konten kreatif sesuai dengan fashion yang sedang booming sekarang. Dan juga pasti kita bisa mengadakan edukasi bersama afiliator lainnya gitu tentang fashion yang sedang booming sekarang gitu ya. Dan pastinya kita menerapkan slogan kampanye yaitu Your Style and Your Stories gitu. Kemudian kita lanjut di komunikasi dari komunikasi terbukanya, yaitu melalui tadi yang sudah saya jelaskan tentang dari komunikasi promosi melalui media digitalnya, yaitu kita bisa membuat berbagai konten, kita juga bisa melakukan komunikasi dari live streaming, karena di situ kami bisa berinteraksi secara langsung ya, tapi melalui media maya dengan konsumen-konsumen, dari membaca komentarnya, dari menjelaskan tentang produknya gitu. Dan di sini juga bisa kita secara langsung ya, seperti tadi kita juga bisa melakukan mengadakan bazar atau melakukan webinar gratis juga tentunya tentang edukasi konsumen lah tentang fashion yang sedang booming sekarang. Kemudian pastinya yang keempat ada di evaluasinya, yaitu yang pertama kita harus meninjau ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang modal, omset dan lain-lainnya. Dan juga kita pasti mensurvei dari kepuasannya, tentunya kita juga monitoring proses penjualan antara bisa meningkat ataupun bisa menurun sesuai waktu-waktu sesuai berjalannya waktu. Dari hasil kampanye ini, dari penjualan perusahaan fashion pastinya meningkat 85% teman-teman. Kemudian dari kepuasan pembelinya juga bisa mencapai 75%. Dan juga omset penjualannya naik
sampai 90%. Nah, kemudian dari studi kasus nyatanya itu yang diambil itu dari event Shopee ya teman-teman, dari event Shopee 12 big sale ataupun di tanggal-tanggal lembar lainnya. Karena apa? Karena di sini itu gudangnya atau wadahnya gitu tentang diskon besar gitu, pasti kalian banyak terpikat waktu itu untuk belanja di fashion kami gitu, di fashion store kami gitu. Nah, dalam digital komunikasi ini dalam dua arah pastinya kita dapat membangun kepercayaan. Shopee juga tidak hanya memberikan informasi satu arah, tapi juga bisa memberikan komunikasi dua arah, yaitu dengan dialog, yaitu bisa melalui fitur Shopee Live, yang dimana penjual dan pembeli itu kita bisa berinteraksi secara virtual ya, real time gitu. Jadi pembeli itu bisa bertanya tentang produknya, dan juga penjual juga bisa menjelaskan dari live-nya tentang produknya, dilihat TB-nya atau yang apa aja bahan-bahannya, model yang juga diperlihatkan gitu. Jadi pembeli juga bisa berinteraksi melalui komentar gitu. Nah, dari sosial media engagement-nya, yaitu kita bisa melalui komentar dan permintaan pembeli pada konten produk yang kita upload gitu. Jadi kita penjual pastinya mendengarkan apa yang diinginkan audiens. Misalnya ada produk yang memang benar-benar itu bestseller banget di perusahaan kami tentang fashion, itu biasanya di kemeja garis gitu teman-teman ya. Perusahaan kami yang bestseller itu di kemeja garis ya. Nah, di sini pasti mereka pada menurunkan harganya di baju tersebut gitu. Nah, kemudian di pelayanan yang responsif. Jadi setiap perusahaan pastinya, dan juga saya sebagai PR-nya pasti selalu memberikan dan menanggapi secara aktif tentang keluhan atau permintaan customer di media sosial secara cepat, dan juga itu adalah merupakan bentuk komunikasi dari dua arah yang menjaga kualitas brand dan perusahaannya sendiri gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dari studi kasusnya sendiri pasti kita memiliki tantangan dan solusi sendiri dari dalam kampanyenya. Yang pertama itu ada tantangan yang pertama, yang dimana kalau dari Shopee itu pasti kita memiliki keamanan data gitu teman-teman. Yang mana bisa keamanan data itu menjadi kekhawatiran pengguna akun customer yang akan takutnya kebetulan data saat interaksi melonjak gitu. Kemudian di stok produknya juga dari kami itu pasti memiliki kekhawatiran terhadap customer yang merasa kecewa jika barangnya cepat habis atau cepat habis gitu ya, dalam hitungan detik saja, karena yang sedang kami promosikan gitu. Kemudian di krisis ekspedisi atau dari logistiknya ya, dimana ini kita kekhawatirannya juga tentang keterlambatan pengiriman. Karena apa? Karena di sini pasti pesanan melonjak yang mengakibatkan itu kekhawatiran dari proses customer gitu ya. Misalnya kenapa datanya lama banget dan lain-lain gitu kan. Kemudian dari solusinya yang pastinya kita memiliki solusi yang pertama dari Shopee secara proaktif juga ya, mengkomunikasikan fitur keamanan atau disebut dengan Shopee Pay atau lain-lainnya, atau metode pembayaran lainnya gitu. Bisa melalui berbagai transaksi seperti e-wallet, transfer, bank, COD, dan setelah yang selalu memberikan edukasi rutin lewat artikel secara aplikasinya gitu teman-teman. Kemudian dari Shopee sendiri pasti memberikan transparansi jumlah stok dan menggunakan sistem mengingat agar customer merasakan persaingan yang adil dalam produk facial. Jadi setiap kita launching itu teman-teman pasti dalam produk yang biasanya itu di samping ada itu pasti memiliki kekhawatiran terhadap customer yang merasa kecewa jika barangnya cepat habis atau cepat habis gitu ya, dalam hitungan detik saja, karena yang sedang kami promosikan gitu. Kemudian di krisis ekspedisi atau dari logistiknya ya, dimana ini kita kekhawatirannya juga tentang keterlambatan pengiriman. Karena apa? Karena di sini pasti pesanan melonjak yang mengakibatkan itu kekhawatiran dari proses customer gitu ya. Misalnya kenapa datanya lama banget dan lain-lain gitu kan. Kemudian dari solusinya yang pastinya kita memiliki solusi yang pertama dari Shopee secara proaktif juga ya, mengkomunikasikan fitur keamanan atau
ikuti lewat artikel secara aplikasinya, teman-teman. Kemudian dari Shopee sendiri pasti memberikan transparansi jumlah stok dan menggunakan sistem mengingat agar customer merasakan persaingan yang adil dalam produk Vesel. Jadi setiap kita live streaming itu teman-teman pasti dalam produk yang dia sedangnya itu di samping ada tinggal sisa produknya gitu, bisa tinggal 5 atau tinggal berapa. Nah di situ kami customer pada keluar gitu kan, pada keluar cepat-cepat kembali produk yang sedang disadangnya. Kemudian dalam membuat komunikasi melalui fitur pelacakan untuk juga yang akurat dan bekerjasama dengan banyak ekspedisi logistik dalam pengiriman paket, apalagi paket customer mengalami overload gitu. Nah dalam aplikasi Shopee sendiri itu misalnya yang menunggu ya, misalnya kita menunggu paket lama banget. Nah itu di situ Shopee sendiri menyediakan fitur yang dimana kita bisa melihat gitu ya status paket yang sedang dikirim gitu melalui ekspedisi gitu. Dan kemudian dalam visualisasi grafik dari kampanye, dari hasil kampanye perusahaan yang telah dilakukan itu, yang pertama itu penjualan meningkat sampai 85%, penjualan baju, penjualan fashion, dan lain-lainnya meningkat sampai 85%, dan juga memiliki kepuasan pembeli meningkat sampai 75%, dan juga menghasilkan omset dari usaha sendiri sampai 90%, teman-teman. Kemudian di kesimpulannya, yang terakhir dalam kesimpulan ini perencanaan kampanye digital fashion yang efektif adalah mengintegrasikan media sosial sebagai penarik minat, visual dengan e-commerce sebagai tempat transaksi yang praktis. Apalagi kita juga bisa bisa secara mudah ya melihat fashion yang trending dan juga apa yang dijualnya, harganya juga, bahan juga, modelnya juga, dan lain-lainnya. Dan yang utamanya juga itu media sosial untuk membangun brand, untuk membangun brand awareness melalui konten visual, bisa foto atau video, dan juga interaksi e-commerce untuk menyediakan kemudahan belanja atau akan pembayaran dan promosi dari software atau diskon. Dan kunci suksesnya yaitu untuk menciptakan alur yang mulus dari kritikan di media sosial langsung menuju halaman pembelian. Kedua adalah untuk terus mengoptimalkan penjualan rancang kampanye fashion digital juga tentunya untuk membangun ciri brandingnya yang menarik di media sosial dan menyediakannya melalui sistem transaksi yang mudah, teman-teman. Nah, jadi dalam kesimpulannya ini kita perusahaan fashion juga pasti perlu banget ya memiliki kepuasan dari pembelinya, apalagi kalau dari perusahaan fashionnya sendiri, dari branding fashionnya sendiri yang itu sudah terkenal, sudah dapat brandingnya dari penjualan bisnis digital tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa